Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Kamil dari kelas 11 Agama ingin menjelaskan salah satu kaidah dari amar, nahi, dan am. Kaidah amar. Kaidah amar itu yang pertama itu pada dasarnya amar perintah. Amar itu perintah menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali adanya qarinah. Secara hakiki, amar adalah sebuah perintah untuk mengerjakan sesuatu dan mengerjakan pekerjaan tersebut. Hukumnya adalah wajib untuk mengerjakannya. Terus dikutip dari ini Imam Ibnu Subki berkata dalam Jam'ul Jawami, sesungguhnya para ulama usul sepakat bahwa amr secara hakiki atau pada hakikatnya adalah wajib, baik dari segi bahasa ataupun istilah. Amr yang bersumber dari Allah tidak lain hanyalah untuk dikerjakan dan akan mendapat siksa bagi yang meninggalkannya. Terus di dalam Minhaju al-Usul fil ilmi al-Usul al-Qadi al-Bait, Hawi mengatakan bahwa kata-kata kerjakan atau amar mengandung 16 makna. Yang pertama ada wajib, terus yang kedua ada sunnah, 3 petunjuk, yang keempat itu ada mubah atau boleh, yang kelima itu ada ancaman atau menakut-nakuti, yang keenam ada anugerah, yang ketujuh memuliakan, yang kedelapan menghinakan, yang kesembilan melemahkan atau menyatakan ketidakmampuan, yang ke-10 mengejek dan sikap merendahkan, yang ke-11 persamaan antara dua keadaan, yang ke-12 doa, yang ke-13 harapan, yang ke-14 meremehkan, dan yang ke-15 mengadakan, dan 16 memberi pilihan, 17 peringatan, 18 pendidikan, 19 iktibar, dan yang ke-20 takjub atau heran. Untuk nahi, kaidahnya itu pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram, seperti larangan Allah yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 32, yang artinya janganlah engkau mendekati zina, janganlah itu merupakan sebuah larangan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hakikat nahi dalam at-tahrim, sedangkan selain makna tersebut adalah menjazi. Oleh sebab itu, menurut mereka ungkapan nahi menghendaki suatu perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu mesti dihentikan. Adapun alasan yang dipakai oleh jumhur ulama bahwa nahi pada hakikatnya adalah larangan, yaitu rasional. Yang pertama itu adalah rasional akal, memahami bahwa sigot bentuk nahi menunjukkan arti yang sebenarnya, yaitu melarang. Yang kedua, ulama salaf memahami bentuk nahi yang bebas dari qarinah menunjukkan larangan. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat pada dasarnya larangan itu menunjukkan makruh. Menurut ulama yang memakai kaidah ini mendasarkan diri bahwa pada sesuatu yang dilarang itu adalah tidak baik. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan haram, tetapi makruh, sebab makruhlah pengertian yang pasti. Untuk sigot atau bentuk nahi selain menunjukkan haram sesuai dengan qarinahnya juga menunjukkan arti lain. Arti lainnya itu adalah, yang pertama ada karohah, yang kedua ada ad-doa, yang ketiga ada al-irsyad, yang keempat ada at-tahkir, yang kelima itu ada bayan al-akibah, yang keenam ada at-ta'iyas. Ketiga ini ada dalil am dan khos. Kaidah dalil am dan khos. Yang pertama ini adalah ketika terjadi pertentangan antara dalil am dan khos. Jadi dalil am dan dalil khos ini bertentangan nih, maka yang didahulukan itu adalah dalil khos. Terus yang kedua itu ada adat atau urf, tidak boleh dijadikan sebagai sarana taksis karena syariat tidak disusun berdasarkan adat. Yang ketiga itu yang dijadikan patokan adalah keumuman lafal, bukan hanya khusus pada kasus yang melatarinya. Terus yang keempat itu adalah lafal M setelah taksis masih berlaku pada ruang lingkup yang tidak terkena pengkhususan. Dan yang kelima adalah dalil yang tidak rinci, padahal memungkinkan untuk lebih diperinci, menunjukkan bahwa dalil tersebut berlaku umum. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.